saudara ada masalah, jangan datang sama 02. Tapi datang sama dia, Juru-Selamat. Datang sama dia yang luar biasa. Amin. Orang datang sama 02. Tak saya ada. Haleluya. Jangan datang sama teman. Saya ini punya teman olahraga paling banyak. Haji saya teman haji banyak karena main bulu tangkis. Tapi tidak pernah saya bertanya sama mereka. Sebab setiap saya masalah saya datang sama Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara lagi fitness, ada masalah baru, haleluya. Jangan tanya sama teman. Kalau kau ada masalah, tanya sama dia yang luar biasa itu, yang tidak pernah kehabisan cara untuk menolong masalah saudara dan saya, yang punya 1001 cara untuk menolong setiap pergumulan saudara dan saya. Jadi jangan suka tanya jalan keluar dari teman-teman kita. Amin. Haleluya. Komunitas kita itu mereka tidak memberi jawaban. Ya, saudara boleh ikut segala macam komunitas, tapi ingat masalahmu jangan sampai tanya sama orang. Ya. Kalau kau tanya sama orang, pas kau tanya lagi, dia bukan anak Tuhan, selesai. Dia bilang banyak di sana. Kalau kau pelatih begitu, kasih tinggal di sana banyak. Haleluya. Tapi kalau kau tanya sama Juru-Selamat, sama Yesus yang luar biasa, lihat, yang tidak masuk di akal bisa jadi jalan keluar, bisa jadi pertolongan. Amin. Tidak masuk di akal ludah ini. Haleluya. Itu membuktikan saudara bahwa Yesus itu luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak pernah kehabisan cara. Dia terlalu banyak cara. Mungkin saudara dan saya berkata, saya sudah tidak punya cara lain, saya sudah kehabisan akal. Tapi Tuhan Yesus yang luar biasa itu tidak pernah kehabisan akal dalam menolong setiap masalah hidup saudara dan saya. Haleluya. Karena itu datang bawa masalah kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Percayalah, dia punya segala macam cara. Mungkin saudara hanya bisa pikir 5 cara, tapi dia bisa berpikir ada 1000 cara untuk menolong kita. Kadang-kadang cara Tuhan menolong kita itu tidak masuk di akal. Kadang-kadang tidak masuk di akal seperti ini. Saya bayangkan, jangankan saudara, kalau saya orang buta, langsung Yesus, lu udah begitu, saya pikir-pikir dulu. Haleluya. Puji Tuhan kalau Tuhan Yesus itu rajin. Karena waktu itu saya jangan-jangan belum ada masih pakai pinang kah? Haleluya. Ya. Tapi bukan itu soalnya saudara. Yang saya mau beritahu bukan itu. Soalnya yang saya mau beritahu bahwa apapun bisa menjadi jawaban bagi Yesus, karena dia mampu memberikan segala cara untuk menolong hidup saudara dan saya, apapun masalah kita. Amin. Haleluya. Bahkan yang tidak masuk di akal pun secara manusia bisa Tuhan jadikan pertolongan dalam hidup saudara dan saya. Itu Yesus yang luar biasa. Haleluya. Apa masalah? Mari datang sama Yesus yang luar biasa. Jadi yang pertama, Yesus luar biasa. Kenapa? Karena dia Allah yang peduli. Orang lain tidak peduli kita, tapi dia peduli sama kita. Yang kedua, Yesus luar biasa. Karena apa saudara? Dikatakan firman Tuhan, dia tidak pernah terlambat. Orang lain terlambat tolong saudara. Biar adik kandung, kakak kandung, orang tua kandung kadang-kadang terlambat menolong saudara dan saya. Waktu kita dalam kesusahan, waktu kita dalam masalah, kadang-kadang mereka terlambat. Kenapa? Karena mereka manusia. Tapi Yesus, dia luar biasa. Dia tidak pernah terlambat. Dia tahu kapan harus bekerja dan kapan tidak ada waktu bekerja. Karena itu dalam penjelasannya, ada siang di mana kita harus bekerja, malam datang kita tidak bisa bekerja. Dia tahu betul itu saudara. Kadang-kadang kita kalau dikasih pekerjaan, nanti begini, nanti tunda. Tapi kalau Yesus, amin, dia tidak, dia tahu bahwa ada waktu bekerja.
Ada waktu tidak boleh bekerja. Haleluya. Artinya dari ayat ini saya mau beritahu, dia tidak pernah terlambat. Jadi jangan saudara bilang dia telat, dia tidak pernah terlambat. Dia datang menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Dan dia akan buat saudara dan saya terheran-heran melihat keajaiban. Amin saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Yang terakhir saudara lihat ayat yang ke-7. Dikatakan firman Tuhan begini. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Haleluya. Saudara perhatikan, Yesus itu luar biasa. Poinnya dari ayat yang ke-7 ini saya mau beritahu bahwa orang ini mengalami kesembuhan karena apa? Karena respon terhadap firman Tuhan. Respon terhadap perkataan Yesus. Saudara bayangkan kalau Yesus bilang pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu, terus dia tidak pergi, apa yang terjadi? Kira-kira matanya melek? Tidak. Tapi waktu dia dengar Tuhan Yesus bilang pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam, dia pergi. Jadi respon orang itu mendatangkan kesembuhan bagi dia. Respon orang itu terhadap perkataan Tuhan atau firman Allah mendatangkan pertumbuhan rohani. Respon orang itu terhadap kebenaran firman Tuhan mendatangkan mujizat Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya luar biasanya Yesus. Kalau kita ikut kata-kata Yesus, kalau kita ikut perkataan Yesus, kalau kita taati apa yang kata yang Yesus katakan, kita akan melihat sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita bisa jadi orang sukses, berhasil, orang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena respon kita terhadap kata-kata Tuhan Yesus. Suatu saat murid-murid Tuhan Yesus dong satu malam cari ikan di laut Sungai Yordan. Satu malam tidak dapat ikan, sudah. Akhirnya dong pulang dengan kekecewaan. Ini kalau bicara ikan, ini identik dengan Pak Sayadi. Dong satu malam cari ikan tidak dapat ikan, pulang dengan penuh kekecewaan. Yesus dari jauh lihat, karena memang Yesus itu peduli. Dia bilang, waduh, saya punya murid-murid pulang tak kosong. Yesus tanya sama mereka, adakah kami punya lauk-lauk? Mereka jujur bilang, kami semalaman cari tidak dapat, jadi kami pulang. Tuhan bilang, tidak. Menyeberanglah ke lebih dalam lagi, dan tebarkanlah jalan di sebelah kanan perahu. Dong bilang begini, kami mau pulang, tidak dapat. Tapi karena kau yang memerintahkan, kami menurut saja. Lihat respon, menurut saja. Waktu mereka ikut kata Tuhan Yesus, mereka lempar jauh. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat, mereka menangkap ikan dan tidak dapat menariknya lagi. Ikan begitu banyak. Karena apa? Respon. Haleluya. Jadi dengar baik, saya mau beritahu ini pengajaran penting. Jangan sampai ada orang yang mengajar salah. Ada orang bilang begini, saya ini kalau di GBA masih tidak bertumbuh, tapi di gereja lain bertumbuh. Dengar saya memberitahu, gereja tidak bisa membuat Anda bertumbuh. Pendeta tidak bisa membuat Anda bertumbuh. Yang bisa membuat Anda bertumbuh, respon Anda terhadap firman Tuhan. Haleluya. Dengar baik, ini pengajaran yang benar, supaya kita tidak menyalah-nyalakan. Ada yang bilang gini, aduh saya lebih bertumbuh di gereja A, di gereja B tidak bertumbuh. Gereja Alkitab, Rasul Paulus yang rasul besar dahsyat saja dia tidak bilang gini, kau bertumbuh gara-gara saya. Dia bilang gini, Apolos menanam, saya menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Jadi kalau kau mau bertumbuh, responmu terhadap Tuhan, baru kau mengalami pertumbuhan. Sehingga gereja tidak disalahkan. Ada orang menyalahkan gereja, sakit hati dengan orang lain, dia salahkan gereja. Gereja tidak bertumbuh situ, saya bertumbuh di sana. Tahu apa itu? Haleluya. Bertumbuhnya kita, respon kita dengan Tuhan. Kalau kau lalau ikut Tuhan, bagaimana bertumbuh di sini? Haleluya. Makanya ikut Tuhan, respon Tuhan baik-baik, supaya Anda mengalami pertumbuhan.
figur Bapak. Bapak rohani yang gembala sudah. Mau siapa lagi? Makanya kalau ada apa-apa tanya sama Bapak rohani. Anda tidak pernah konsultasi dengan Bapak rohani, jadi bagaimana Anda mendapatkan figur Bapak rohani di sini? Bapak rohani, saya gembala, Bapak rohani, tapi tanya di gereja. Itu kan aneh. Haleluya. Saya ditanya Bapak rohani saya, ketua sinode itu Bapak rohani saya. Begitu. Saudara punya Bapak rohani, makanya kalau ada masalah datang tanya sama saya, minta solusi, bukan minta uang. Bos, dengar bos. Bapak rohani itu gembala, pendeta. Kalau Anda ada masalah, datang Pak Gembala begini. Ini tidak pernah datang Pak Gembala, tiba-tiba datang minta uang. Haleluya, Pak Gembala tidak punya uang. Tapi paling tidak, kalau Anda anggap saya sebagai Bapak rohani, dan memang harus begitu. Bapak rohani kita yaitu pendeta, yang gembala kita itu Bapak rohani. Bertanya sama dia, jangan malu-malu bertanya sama Bapak rohani, karena itu Bapakmu. Kalau Anda malu-malu bertanya, berarti Anda tidak punya Bapak. Haleluya. Amin. Jadi dengan baik saudara. Kadang-kadang orang saking sudah tidak sukanya, saya mau beritahu buat saudara, orang kalau tidak suka seseorang, apapun yang baik, apapun yang dia bikin, tetap dianggap itu tidak baik. Karena dasarnya sudah tidak suka. Apalagi mulai menyalahkan pengajaran. Dengan baik saya mau beritahu, saya menghabiskan dana yang bukan sedikit hanya untuk belajar. Dan separuh hidup saya cuma belajar firman Tuhan. Umur 23 Tuhan panggil saya untuk melayani dia. Sekarang sudah mau 50 tahun. Jadi separuh hidup kerjanya cuma apa? Belajar. Cuma cari ilmu. Makanya orang yang berilmu selalu banyak jalan. Haleluya. Orang yang punya pengetahuan kebenaran tentang Tuhan, dia pasti banyak jalan. Haleluya. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, dengar, yang keempat saya bilang, kenapa saya katakan Yesus luar biasa itu? Karena begitu kita respon terhadap perkataan Yesus, begitu kita taati, kita turuti apa kata Yesus, maka terjadi mujizat yang luar biasa. Siapa di antara saudara yang mau mengalami mujizat Tuhan? Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Amin. Responlah apa yang Tuhan Yesus bilang. Apa yang firman Tuhan bilang, respon. Haleluya. Kalau firman Tuhan bilang kasihilah musuhmu, biar dia musuh, jangan kau marah musuh. Jangan kau berdoa, mudah-mudahan saya pemusuh dia mati cepat. Tuhan alai, beta menderita. Jangan berdoa, berkatilah dia. Waktu kau memberkati dia, Alkitab berkata, engkau sedang menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Haleluya. Tiba-tiba kau tinggal tunggu dengar saja. Tuhan berharap karena pembalasan bukan hak kita. Amin. Alkitab berkata pembalasan Tuhan. Tuhan, kalau orang bikin jahat, saudara jangan balas jahat. Itu namanya kita respon firman Tuhan. Kalau orang bikin jahat, kita balas dengan kebaikan. Alkitab berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Biar dia jahat sama kita baik saja. Biar dia jahat sama kita baik saja. Nanti lihat Tuhan berperkara dengan dia. Tiba-tiba aku dengar, kenapa dia? Tapi jangan bilang, puji Tuhan, dia sudah bertabrak. Itu salah lagi, saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, poinnya yang keempat, dengan baik saya mau beritahu sekali lagi, respon orang ini, respon orang yang buta ini, dia mengalami kesembuhan. Saya tidak tahu, mungkin saudara sakit hari ini, ada mungkin sakit, tapi dengan baik kalau ada respon firman Tuhan, ada respon Tuhan, sakitmu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan Yesus sembuhkan, karena dia Yesus luar biasa. Waktu dia di kayu, disalib di kayu salib. Waktu dia dipaku di kayu salib, dia bilang apa? Penyakitmu lah yang aku tahu. Amin. Jadi kalau kau ada sakit, dengan baik, Tuhan Yesus sudah tanggung sakit.
dia bilang, penderitaanmu yang aku tahu. Kalau hari ini kau sedang menderita karena ada orang bikin masalah sama saudara, dengan baik, serahkan dia kepada Tuhan. Berdoa, berkati dia. Karena penderitaanmu sudah dia tahu. Biarkan dia yang berperkara dengan orang itu. Respon kita terhadap firman Tuhan akan melihat pemulihan terjadi, berkat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Itulah Yesus kita yang luar biasa. Amin. Sama-sama katakan, Yesus luar biasa. Saya simpulkan firman Tuhan ada 4. Kenapa saya katakan Yesus luar biasa? Yang pertama, dia Yesus yang peduli atas setiap masalah saudara dan saya. Itu dia luar biasa. Kalau manusia kadang-kadang tidak peduli, ya, orang kadang-kadang malas tahu, tapi Yesus tidak. Dia sangat peduli setiap masalah saudara dan saya. Yang kedua, kenapa saya katakan dia luar biasa? Karena dia dengan baik. Dia, yang kedua tadi saya katakan buat kita, karena dia saudara selalu tepat pertolongannya, tidak pernah terlambat. Haleluya. Tuhan kita itu tidak pernah terlambat dalam menolong setiap masalah hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, apa tadi saya katakan? Ya, yang ketiga, dia adalah, kenapa saya katakan dia Yesus juru selamat? Karena dia apa? Ada yang ingat? Saya baru ngomong, kalau lupa itu bahaya. Ya? Dia punya segala macam cara untuk menolong kita. Itu dia yang besar. Dan yang keempat, dengan baik saudara, yang keempat, dia ketika kita respon pada perkataan Yesus yang luar biasa itu, kita akan mengalami pemulihan, kita mengalami kesembuhan, kita mengalami berkat, kita mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu saya mau beritahu buat saudara, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah berhenti untuk ikut Yesus yang luar biasa itu. Amin. Saudara mau ikut Yesus terus, mau melayani dia, amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari pemain musik singa maju ke depan. Haleluya. Kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya merasakan ada di antara saudara yang punya masalah berat. Saya mau beritahu, jangan pulang dari tempat ini kalau kau masih bawa masalah itu. Imani, percaya bahwa Tuhan mau tolong saudara. Haleluya. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Engkau tidak salah punya Yesus yang luar biasa. Saya memberitahu, dia sangat luar biasa bagi kita. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Dia Allah yang terlalu banyak cara untuk menolong kita. Dan bahkan setiap kali kita merespon dia, kita akan melihat pertolongan yang luar biasa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Bila kau izinkan sesuatu terjadi bagi kami, ku percaya, kami percaya untuk kebaikan. semua untuk kebaikan kami. Bila nanti Haleluya. lelah Di bawah Tuhan buat kami. ku percaya kuasa Percaya Tuhan memulihkan keadaan kami, memulihkan masalah kami. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang Pasti yang terbaik bagi kami. jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang punya masalah, khusus yang punya masalah, Anda angkat tangan buat Tuhan. Saya mau berdoa khusus buat Tuhan. Yang ada masalah berat, angkat tangan buat Tuhan. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Dia pasti akan turun dan menolong saudara dan saya.
rasakan jamahan Tuhan dalam hidupmu saat ini. Saudara rasakan sendiri, Tuhan sedang ada di hadapan saudara. Lihat dengan mata rohani saudara, jangan dengan mata jasmani. Rasakan Dia siap memberi pertolongan buat saudara. Saat ini kami merasakan pertolongan Tuhan. Kami tidak akan kembali dengan sia-sia, karena kami tahu Tuhan sudah menolong kami. Yesus yang luar biasa itu telah menjawab doa kami. Kami yakin dengan iman itu Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami sudah mendapat jawaban daripada Tuhan. Kami yakin Tuhan di luar sana, Tuhan sedang berperkara. Di tempat di mana kami ada, di rumah kami yakin Tuhan sedang mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kami. Karena kami respon pada firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Hamba mohon Roh Kudus, Engkau terus berkata-kata di setiap hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar Tuhan menikmati firman-Mu, menikmati hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat firman Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami menjalani hidup yang Tuhan percayakan ini. Kami memberi persembahan apapun yang diberikan, hamba berdoa kuduskan dalam nama Yesus. Dan Tuhan biarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Dan Tuhan berkati kami yang akan memberi persembahan di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun persembahan yang kami berikan, mulai dari persembahan persepuluhan, persembahan pengucapan syukur, kolekta Tuhan, bahkan pembangunan, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah setiap kami yang akan memberi pekerjaan kami, usaha kami, keluarga rumah tangga kami, rencana-rencana ke depan dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, sudah diberkati Tuhan. Mari lambaikan tangan, berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Tuhan, haleluya, kami berikan kabar syukur bagi pekerjaan Tuhan. Oh
Tuhan boleh pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Tidak ada di antara kami yang pulang kosong hampa sia-sia, tapi kami dapat berkat-berkat surga yang luar biasa. Kami menerima jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu Tuhan, sebelum kami kembali pulang dari tempat ini, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk program jemaat di tempat ini. Biar Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, buat semua program berjalan dengan baik, berhasil. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa ini, khususnya tanah Papua, kota Sorong di mana kami tinggal. Tuhan, di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami berharap hanya kepada Tuhan. Karena itu hamba berdoa, jaga kami Tuhan, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, agar kami keluar sebagai pemenang. Kami bebas karena ada Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk para pasien COVID-19, jamah dan sembuhkan mereka. TNI Polri, gugus tugas, perawat-perawat yang bekerja, Tuhan tolong mereka semua agar mereka dikuatkan, mereka tetap sehat dalam menjalani tugas yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya hanya Engkau Tuhan yang bisa memulihkan keadaan ini, hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengendalikan keadaan ini. Karena itu kami hanya panggil nama-Mu, kami berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, tolonglah kami dari keadaan virus corona ini Tuhan. Kami percaya pembelaan-Mu akan jadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Karenanya saat ini hamba berdoa buat jemaat yang hadir saat ini, usaha jemaat ini, pekerjaan jemaat dalam nama Yesus. Berkatilah usaha-usaha kami, buat sukses, buat berhasil, buat maju, buat berkembang dalam nama Yesus. Begitu juga pekerjaan jemaat, hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah pekerjaan-pekerjaan jemaat. Kami percaya berkat-berkat besar Tuhan sediakan di balik pekerjaan jemaat masing-masing dalam nama Yesus. Yang belum punya pekerjaan tetap, hamba percaya Tuhan sedang sediakan. Siapkan pekerjaan baginya Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan sudah siapkan pekerjaan bagi dia. Terima kasih Bapa dalam surga. Kehidupan jemaat di minggu berjalan ini, hamba doakan dalam nama Yesus. Hamba minta biar Tuhan menjaga kami siang dan malam, keluar masuknya kami, di rumah, di luar. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jaga dan kawali kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga minggu ini kami akan hidup menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, minggu yang akan datang kami akan jumpa lagi di tempat ini. Kami percaya kami semua dikuatkan dan disehatkan oleh Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak dalam surga. Ini doa kami Tuhan. Umat Tuhan sebentar akan kembali pulang, sertai perjalanan mereka yang berjalan kaki, yang berkendaraan roda 2, roda 4. Tuhan sertai, tibakan di rumah masing-masing dan tidak kurang satu apapun. Biar di sana ada pujian, ada syukur yang naik di hadapan hadirat Tuhan melalui hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Kami bersyukur dan mengakhiri ibadah raya kami hanya dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah kedua tangan saudara, pulang dan terimalah berkat surga yang besar. Haleluya, haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan buat kuasa Roh Allah yang kudus, biar menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih.